Tet, tet. Halo, anak-anak. Oh ya, hari ini ketemu lagi dengan Pak Ustaz. Kita mulai kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semua dalam keadaan sehat? Kemudian semangat kan? Tentu dong. Ketemu lagi dengan Pak Ustaz. Hari ini sangat spesial sekali. Pak Bisa bisa jalan-jalan berkeliling Indonesia. Lihat, Pak Bisa berada di pantai, di gunung, bahkan di air terjun. Nah, sehubungan dengan gambar-gambar yang ada di belakang ini, kita akan belajar tentang kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Sebelum mulai pelajaran, siapkan dulu alat tulis. Jangan lupa kalian membawa bukunya, pensil ataupun ballpoint. Oh iya, jangan sampai lupa buku pembelajaran, buku tematik, dan juga buku yang lainnya. Jangan lupa kalian tetap stay di rumah, jangan pergi kemana-mana. Jika kalian memang harus pergi karena ada hal yang penting, maka jangan lupa kenakan masker. Selain itu, sering-seringlah kalian untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Baik anak-anakku, kita mulai pembelajaran tentang kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Selamat belajar. Anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran kita, yaitu tentang kenampakan alam dan buatan di wilayah Indonesia. Kenampakan alam itu apa dan kenampakan buatan itu apa? Dulu pernah di kelas 4 mungkin disinggung tentang apa itu pengertian kenampakan alam, yaitu segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Itu disebut sebagai kenampakan alam. Sedangkan kenampakan buatan adalah seluruh penampakan permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan sengaja untuk mencukupi kebutuhan tentunya. Nah, macam-macam kenampakan alam yang ada di Indonesia. Apa itu gunung? Kalian sudah sering kali melihat gunung tapi belum begitu paham apa tuh gunung itu. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Kemudian laut. Laut adalah sebuah perairan air besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Kemudian ada pantai, yaitu batas antara daratan dan lautan, itu pantai. Kemudian ada danau, yaitu cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa air tawar ataupun air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Kemudian teluk. Teluk merupakan daerah perairan atau laut yang menjorok ke daratan. Terbalik dengan tanjung. Tanjung merupakan daerah daratan yang menjorok ke laut. Kemudian dataran tinggi merupakan dataran yang terletak di atas 700 meter di atas permukaan laut, sedangkan dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Nah, sekarang kita tahu tentang kenampakan alam. Sedangkan bagaimana kenampakan macam-macam kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Kalian bisa lihat di situ ada waduk. Waduk merupakan cekungan besar yang dibuat manusia untuk menampung air. Ada juga bendungan. Bendungan merupakan konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk atau danau atau tempat rekreasi. Kemudian sawah, yaitu lahan pertanian untuk menggarap tanaman, misalnya padi. Biasanya kalau sawah ini cenderung berair. Kemudian ada pelabuhan yaitu atau dermaga, yaitu tempat pemberhentian perahu, permukiman yaitu rumah penduduk, bandara, tempat pemberhentian pesawat terbang, dan lain sebagainya. Itu tadi anak-anakku tentang kenampakan alam maupun buatan di wilayah Indonesia. Kalian bisa mempelajari peta Indonesia lagi yang tentang pulau-pulaunya, kemudian tentang kenampakan alam yang ada di sana, seperti yang sudah Pak Yusa jelaskan
pada kondisi geografis wilayah Indonesia. Di sini ada peta Sumatera, di situ ada Gunung Kerinci, kemudian ada juga Gunung Leuser dan sebagainya. Kemudian ada Pulau Kalimantan. Pulau ini memiliki sungai yang sangat banyak dan besar, salah satunya adalah Sungai Kapuas. Kemudian ada Pulau Jawa yang kita diami, ada Gunung Merapi, ada Pantai Parangtritis, kemudian ada Pantai Pangandaran dan sebagainya. Kemudian ada di sini adalah Pulau Sulawesi, di situ ada laut yang sangat terkenal yaitu Laut Bunaken dengan kekayaan lautnya yang luar biasa. Dan terakhir di sini adalah Pulau Papua, di situ ada pulau yang sangat terkenal dan juga memiliki hamparan pantai yang juga banyak. Di situ kamu bisa mempelajari lagi, kalian bisa melihat lagi tayangan tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, untuk mengingat tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan, Pak Isa punya satu lagu tentang kenampakan negeriku. Nah, jangan ditawain ya nanti ya. Kita bisa nyanyi bareng-bareng. Lagu ini Pak Isa cover dari lagunya Didi Kempot, yaitu Banyulangit. Nah, kalian nanti bisa bareng-bareng nyanyi untuk menghafal, untuk mengingat kembali tentang kenampakan alam maupun kenampakan buatan. Yaitu judul lagunya saya gubah menjadi Kenampakan Negeriku. Lagunya seperti ini. Nah, mari kita bernyanyi bersama tentang kenampakan negeriku. Bisa sambil berjendang. Indonesia aman juga sejahtera, negeri kaya budaya serta alamnya. Dari Aceh hingga ke Pulau Papua, lihatlah di sana kenampakan alamnya yang mempesona. Lembah dan karangnya, danau rawa, teluk pantai dan lautnya. Langit indahnya terang, Indonesia aman juga sejahtera, negeri kaya budaya serta alamnya. Dari Aceh hingga ke Pulau Papua, lihatlah di sana kenampakan buatan oleh manusia. Waduk sawah juga jalan raya, stasiun bandara juga bendungannya. Nah, itu bisa kalian pelajari lagi. Itu tadi pembelajaran tentang kenampakan alam negeriku dari Pak Isa. Kita bisa ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap stay home, jangan pergi kemana-mana, jangan lupa sering mencuci menggunakan sabun. Pak Isa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.